diajak menikah. Kisah ini diceritakan oleh seorang teman. Dia punya kenalan seorang yang bekerja sebagai tour guide. Kisah ini merupakan kisah nyata yang diceritakan kembali oleh pengalaman pribadi sang tour guide. Saat itu, si tour guide membawa rombongannya ke sebuah kota kecil. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer. Sesuai rencana, rombongan-rombongan ini akan menginap selama 3 hari di kota ini. Pada pagi di hari kedua, sang tour guide mendapat keluhan dari salah satu anggota tripnya. Dia seorang pemuda yang mungkin berusia di antara 20 sampai 30 tahunan. Dia merasa kamar hotelnya ada penunggunya. "Mengapa kamu bisa merasa begitu?" tanya sang tour guide penasaran. "Semalam saya bermimpi seorang perempuan. Perempuan itu ingin saya meminangnya," jawab si pemuda itu. "Itu hanya mimpi." Tidak, dia sangat nyata. Dan lagi pula, pas saya bangun, saya melihat sisi ranjang saya agak terasa basah." Pemuda itu tidur sendirian di kamar hotel itu. Pemuda itu meminta untuk pindah ke kamar lain. Si tour guide mengiyakan saja, karena toh pada masa itu kamar hotel masih banyak yang kosong. Jadi pindah ke kamar lain bukan masalah besar. Dan akhirnya masalah dianggap selesai. Malam harinya, si tour guide sibuk mempersiapkan acara untuk keesokan paginya di dalam kamar hotelnya sendiri. Di luar sedang turun hujan deras. Sesekali dia melongok keluar jendela dari kamarnya yang terletak di lantai 12. Dan saat dia menengok, ternyata di bawah sana ada seseorang mondar-mandir di sekitar sumur tua di tengah-tengah hujan. Tetapi tour guide tidak tahu siapa orang tersebut karena orangnya membawa payung putih. Tidak kelihatan siapa di situ, pria atau perempuan. Kamar si tour guide menghadap ke lahan kosong yang terletak di belakang bangunan hotel. Area itu hanya ada ilalang dan rumput liar tumbuh serampangan dengan tanah yang berubah menjadi lumpur merah karena hujan. Di tengah lahan itu ada sebuah sumur tua. Sumur itu sudah tidak pernah digunakan oleh orang lagi. Yang aneh adalah siapa orang di bawah itu. Di tengah-tengah hujan deras dan larut malam lagi. Khawatir orang itu adalah salah satu anggota tripnya yang sembarangan keluyuran, tour guide ini buru-buru turun untuk memastikannya. Tetapi ketika dia sampai di area itu, dia tidak menemukan siapapun. Tetapi sebaliknya, dia melihat 2 sosok. Seorang perempuan dewasa dan seorang anak kecil. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan membelakangi si tour guide. Mereka tidak memakai payung dan berjalan menuju sumur tua. Beberapa langkah kemudian, entah karena menyadari ada kehadiran orang atau bagaimana, si anak kecil ini menoleh ke belakang, menatap si tour guide. Walaupun saat itu tengah hujan deras dan malam hari, tetapi si tour guide sangat yakin apa yang dilihatnya. Wajah sang anak kelihatan sangat keriput. Kalian tahu, ketika sudah lama berenang atau berendam air, kulit jari sering menjadi keriput atau mengkerut. Nah, bedanya si anak ini berkerut pada sekujur tubuhnya termasuk wajahnya. Sang tour guide hanya diam tertegun. Beberapa saat sang wanita dewasa juga menoleh ke si tour guide. Dia tersenyum. Tetapi selain itu, dari lubang telinga, mata,
hidung dan mulutnya kelihatannya seperti keluar darah. Tour guide gemetaran, tidak berani bergerak, sedangkan si anak dan si wanita terus berjalan terus ke arah sumur. Setelah beberapa berdiri di depan sumur, mereka menghadap membelakangi sumur, sehingga menatap si tour guide. Si tour guide sudah berpikir, apa jangan-jangan mereka akan berlari ke arah dia? Di luar dugaan, dalam sekejap mereka menjatuhkan diri dengan posisi terlentang ke arah sumur. Setelah menyaksikan hal yang menurutnya sangat tidak mungkin dan sangat yakin itu adalah hantu, si tour guide buru-buru lari kembali ke hotel, kembali ke kamarnya dan berdoa. Pada pagi hari, ketika para peserta tur sudah bersiap-siap di dalam bus, mereka akan lanjut ke kota destinasi berikutnya. Tour guide mengabsen seluruh peserta. Setelah didata semuanya, tour guide melihat masih ada satu orang lagi yang belum di bus. Pemuda yang kemarin mengatakan kamarnya berhantu itu. Buru-buru, si tour guide berlari kembali ke hotel untuk memanggil pemuda itu untuk segera ke bus. Tetapi mereka sudah mau berangkat. Tetapi bagaimanapun pintu kamarnya digedor, tidak ada yang membukanya. Akhirnya, mereka meminta tolong staf hotel untuk membukakan pintu. Namun, tidak menemukan siapapun di dalam kamar. Mereka mencari-cari, tetapi tidak ditemukan. Setelah itu, sang tour guide teringat, apa jangan-jangan sang pemuda itu pergi ke tanah kosong di belakang hotel. Dia buru-buru turun dan menuju ke area belakang bangunan. Instingnya mengatakan bisa jadi pemuda itu ada di dalam sumur itu. Beberapa peserta tur pria berlari mengikutinya. Ketika mendekati sumur tua, semua yang hadir di situ juga terkejut bukan kepalang. Lumpur di sekitar sumur terdapat banyak sekali jejak kaki. Ada yang besar dan kecil, seperti ukuran anak kecil. Dengan hati-hati, si tour guide mendekati sumur dan melongok isi sumur. Dan memang pemuda itu berada di dasar sumur. Pemuda itu dalam kondisi tidak sadar. Dengan bantuan beberapa peserta trip, mereka berhasil mengeluarkan pemuda itu dari sumur. Dicek nadinya, untungnya pemuda itu masih hidup, hanya pingsan. Setelah pemuda itu mulai siuman, dia mulai cerita apa sebetulnya yang terjadi. Malam kedua setelah dia pindah hotel, ternyata wanita dalam mimpi tersebut masih tetap mencarinya dan meminta dia untuk menikahinya. Tentu saja sang pemuda tidak sudi. Di dalam mimpi atau kejadian nyata, si pemuda itu tidak tahu lagi. Perempuan misterius itu yang sedari tadi berdiri dekat jendela mulai menuju ke samping tempat tidurnya. Perempuan itu menggandeng tangannya. Herannya, pemuda itu mau saja ikut perempuan itu. Dari situ, dia mulai tidak begitu ingat apa yang terjadi setelah itu. Dan begitulah, tiba-tiba dia sudah ditemukan di dasar sumur pas hari itu. Si tour guide pun merasa sebetulnya malam sebelumnya mungkin si pemuda itu yang dilihatnya, karena dia terlihat mondar-mandir tidak jelas, kemudian melompat ke sumur. Belakangan, berdasarkan cerita dari penduduk lokal di sana, sekitar 50 tahun yang lalu ada seorang perempuan dan anaknya dibunuh. Penyebabnya adalah keluarga besar si suami merasa istri telah selingkuh dengan orang lain. Saat itu, dia sedang hamil. Keluarga besar suami tidak percaya jika anak yang dikandungnya adalah anak kandung dari suami sahnya. Akhirnya, keluarga itu secara diam-diam mencelakai perempuan itu dengan membuat dirinya terjatuh ke sumur tersebut
dan meninggal di sana. Alasan dia mencari pemuda kemungkinan besar adalah karena pemuda itu memang kelihatan rupawan dan hantu itu merasa tertarik sehingga ingin dipinang olehnya. Dan cerita pun berakhir.